Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan membahas mengenai makna tauhid. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu dengan huruf H di tasjid, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin berkata, "Makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian, yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang dijadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya." Syarat Salafatil Usluh 39. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhusuannya. Dari makna ini, sesungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia, bisa jadi berupa malaikat, para nabi, orang-orang soleh, atau bahkan makhluk Allah yang lain. Namun, seorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan saja. Pembagian tauhid. Dari hasil pengkajian terhadap dalil-dalil tauhid yang dilakukan para ulama sejak dahulu hingga sekarang, mereka menyimpulkan bahwa ada tauhid terbagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam keadaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja, dan pencipta semua makhluk. Dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Al-Jadid Syarh Kitab Tauhid 17. Meyakini rububiyah, yaitu meyakini kekuasaan Allah dalam mencipta dan mengatur alam semesta. Misalnya, meyakini bumi dan langit serta isinya diciptakan oleh Allah. Allah lah yang memberikan rizki, Allah yang mendatangkan badai dan hujan, Allah menggerakkan bintang-bintang, dan lain-lain. Dinyatakan dalam Al-Quran, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 1. Dan perhatikanlah baik-baik, tauhid rububiyah ini diyakini semua orang baik mukmin maupun kafir sejak dahulu hingga sekarang, bahwa mereka menyembah dan beribadah kepada Allah yang dikabarkan dalam Al-Quran. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, orang-orang kafir jahiliyah, siapa yang telah menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Al-Quran Surat As-Sukuf ayat ke-87. Diriwayatkan juga dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ke ayat ke-61 yang berbunyi, Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa yakharas samsa wal qamara la yaqulunna Allah. Sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, orang-orang kafir jahiliyah, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi serta menjalankan matahari juga bulan, niscaya mereka akan menjawab, Allah. Oleh karena itu, kita dapati ayahanda dari Rasulullah SAW bernama Abdullah, yang artinya hamba Allah. Padahal ketika Abdullah diberi nama demikian, Rasulullah SAW tentunya belum lahir. Adapun yang tidak mengimani rububiyah Allah adalah kaum komunis ateis. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu berkata, orang-orang komunis tidak mengakui adanya Tuhan. Dengan meyakini mereka yang demikian berarti mereka lebih kufur daripada orang-orang kafir jahiliyah. Lihat Misyat Firqatin Nahjiyah.
Ada sebuah pertanyaan. Jika orang kafir jahiliyah sudah menyembah dan beribadah kepada Allah sejak dahulu, lalu apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah dan para sahabat? Mengapa mereka berlelah penuh penderitaan dan mendapat banyak perlawanan dari kaum kafirin? Jawabannya adalah, meskipun orang kafir jahiliyah beribadah kepada Allah, mereka tidak bertauhid rububiyah kepada Allah. Dan inilah yang diperjuangkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Selanjutnya, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan, baik yang zahir maupun batin. Al-Jadid Syah Kitab Tauhid 17. Dalilnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat ke-5. Sedangkan makna ibadah adalah semua hal yang dicintai oleh Allah baik berupa perkataan maupun perbuatan. Apa maksud yang dicintai oleh Allah? Yaitu segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Segala sesuatu yang dijanjikan balasan kebaikan bila melakukannya. Seperti sholat, puasa, bersedekah, menyembelih. Termasuk ibadah juga. Berdoa, cinta, tawakal, istighosah, dan isti'anah. Maka orang yang bertauhid uluhiyah hanya menyerahkan semua ibadah ini kepada Allah semata dan tidak kepada yang lain. Sedangkan orang kafir jahiliyah, selain beribadah kepada Allah, mereka juga memohon, berdoa, beristighosah kepada selain Allah. Dan inilah yang diperangi Rasulullah. Ini juga inti dari ajaran para nabi dan rasul seluruhnya, mendakwahkan tauhid uluhiyah. Allah Ta'ala berfirman, Walaqad ba'asna fi kulli ammatin rasulan ani'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh telah kami utus Rasul untuk setiap umat dengan tujuan untuk mengatakan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-36. Syekh Dr. Salih Al-Fauzan berkata, dari 3 bagian tauhid ini yang paling ditekankan adalah tauhid uluhiyah. Karena ini adalah misi dakwah para rasul dan alasan diturunkannya kitab-kitab suci dan alasan ditegakkannya jihad di jalan Allah. Semua ini adalah agar hanya Allah saja yang disembah dan agar penghambaan kepada selainnya ditinggalkan. Perhatikanlah, sungguh aneh jika ada sekelompok umat Islam yang sangat bersemangat menegakkan syariat, berjihad, dan memerangi orang kafir, namun mereka tidak memiliki perhatian serius terhadap tauhid uluhiyah. Padahal tujuan ditegakkan syariat jihad adalah untuk ditegakkan tauhid uluhiyah. Mereka memerangi orang kafir karena orang kafir tersebut tidak bertauhid uluhiyah, sedangkan mereka sendiri tidak perhatian terhadap tauhid uluhiyah. Yang terakhir, tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dalam menetapkan nama dan sifat Allah, yaitu sesuai dengan yang ia tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Cara bertauhid asma wa sifat Allah ialah dengan menetapkan nama dan sifat Allah sesuai yang Allah tetapkan bagi dirinya dan menafikan nama dan sifat yang Allah nafikan dari dirinya, dengan tanpa tahrif, tanpa tahil, dan tanpa takhif. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Walillahil asma'ul husna wada'uhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang husna, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya. Al-Quran Surat Al-Araf ayat 180. Tahrif adalah memalingkan makna ayat atau hadis tentang nama atau sifat Allah dari makna syahirnya menjadi makna lain yang batil. Sebagaimana misalnya kata istiqwa yang artinya bersemayam dipalingkan menjadi menguasai. Tahil adalah mengingkari dan menolak sebagian sifat-sifat Allah
Sebagaimana sebagian orang yang menolak bahwa Allah berada di atas langit dan mereka berkata Allah berada di mana-mana. Tahrif adalah menggambarkan hakikat wujud Allah, padahal Allah sama sekali tidak berserupa dengan makhluknya, sehingga tidak ada makhluk yang mampu menggambarkan hakikat wujudnya. Misalnya, sebagian orang berusaha menggambarkan bentuk tangan Allah, bentuk wajah Allah, dan lain-lain. Adapun penyimpangan lain dalam tauhid asma wa sifat Allah adalah tasybih dan tahwid. Tasybih adalah menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya, padahal Allah berfirman, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11. Kemudian tahwid, yaitu tidak menolak nama atau sifat Allah namun enggan menetapkan maknanya. Misalnya, sebagian orang berkata, Allah Ta'ala memang beristighfar di atas ars, namun kita tidak tahu maknanya. Mana istiwa kita serahkan kepada Allah. Pemahaman ini tidak benar karena Allah Ta'ala telah menggambarkan sifat-sifatnya dalam Al-Quran dan Sunnah agar hamba-hambanya mengetahui. Dan Allah telah menggambarkannya dengan bahasa Arab yang sangat jelas dan sangat jelas dipahami. Maka kita tidak berpemahaman tahwid, maka sama dengan menganggap perbuatan Allah menggambarkan sifat-sifatnya dalam Al-Quran adalah sia-sia karena tidak dapat dipahami oleh hamba-hambanya. Pentingnya mempelajari tauhid. Banyak orang yang mengaku Islam, namun jika kita ditanyakan kepada mereka, apa itu tauhid? Bagaimana tauhid yang benar? Maka sedikit sekali orang yang dapat menjawabnya. Sungguh ironis melihat realita orang-orang yang mengidolakan artis-artis atau pemain sepak bola saja begitu hafal dengan nama, hobi, alamat, sifat, bahkan keadaan mereka sehari-hari. Di sisi lain, seseorang mengaku menyembah Allah, namun ia tidak mengenal Allah yang disembahnya. Ia tidak tahu bagaimana sifat-sifat Allah, tidak tahu nama-nama Allah, tidak mengetahui apa hak-hak Allah yang wajib dipenuhinya. Yang akibatnya, ia tidak mentauhidkan Allah dengan benar dan terjerumus dalam perbuatan syirik. Nauzubillah min dzalik. Maka sangat penting dan urgent bagi setiap muslim mempelajari tauhid yang benar. Bahkan inilah ilmu yang paling utama. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin berkata, sesungguhnya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia dan paling agung kedudukannya. Setiap muslim wajib mempelajari, mengetahui, dan memahami ilmu tersebut karena merupakan ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, dan hak-hak atas hambanya. Syekh Usulul Imam keempat. Jadi, ajaran tauhid dalam Islam sangatlah penting dan semoga dengan penjelasan ini kita semakin bisa bertauhid kepada Allah dan mengamalkan dalam hati dan diri kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.